lagi kami forensik untuk mencocokkan dengan keterangan tersangka ATG yang di belakang saya bersama ibu-ibu dari Kementerian PPA. Kemudian Polres Bogor langsung membawa korban tersebut ke dokter rumah sakit UD Cibinong untuk melaksanakan visum. Lalu dilakukan pemeriksaan. Keadaannya sangat trauma, sehingga pemeriksaan tadi malam kami hentikan sementara melihat faktor psikologi ibu dan anak kecil serta dua anaknya yang selalu menangis di rumah mencari keberadaan ibunya. Namun kami menemukan 3 alat bukti untuk menjerat tersangka tersebut. Pada pukul 16.00 kurang lebih, tersangka kami monitor melakukan check-in di sebuah hotel bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di Kemang. Sehingga saya perintahkan segera tangkap, nggak pakai lama. Pukul 19.45 tersangka berhasil kita amankan bersama teman-temannya sejumlah 4 orang, yang dimana tersangka kooperatif. Namun kami mendapat informasi sebelum dia berangkat untuk melarikan diri, tangkap malam hari ini juga. Saya sangat prihatin kejadian ini harus terjadi. Kemudian pada pukul 22 kurang lebih di 00, kasus tersebut sudah kita naikkan ke penyidikan. Pemeriksaan dilaksanakan sebagai tersangka dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis. 1 adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah 1/3. Itu hasil koordinasi kami dengan ibu-ibu Kementerian PPA yang ada di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan, pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kami akan berhati-hati melaksanakan penyidikan ini. Kami juga menunjuk seluruh penyidik dari Polres Bogor adalah penyidik PPA yang wanita, yaitu Polwan. Ini kasus yang sangat luar biasa. Tolong kawal kami, seluruh masyarakat Indonesia, agar kami bisa memberikan pembelajaran
melalui penyidikan kami akan kami buktikan nanti sampai ke penuntutan dan ke sidang pengadilan juga kami akan hadir. Agar ini menjadi cambuk untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan dari Asisten Deputi Kementerian PPA Bu Prati bagaimana pola-pola pengasuhan terhadap anak dan pola-pola terhadap psikologi dari korban. Untuk waktu kami persilakan itu. Terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat semua. Kementerian PPPA tentunya merasa prihatin Bapak Ibu dan juga peristiwa KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri dan juga anaknya. Dan tentunya kami juga mengapresiasi ya terhadap korban yang telah berani speak up terhadap kekerasan yang dialaminya. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa kejadian KDRT ini biasanya sering berulang, tapi tidak berani melaporkan ya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penanganan kekerasan, sehingga dalam kasus yang dialami oleh korban tentunya apresiasi sudah berani melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialaminya. Dan tentunya sesuai dengan tugas pokok fungsi Kementerian PPPA yang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan maupun anak yang melakukan dengan khusus yang memang mengalami kekerasan, kami akan terus mengawal terkait dengan proses-proses itu dari awal hingga selesai nantinya. Dan bersama dengan Dinas P3A Kabupaten Bogor tentunya kami akan melakukan pendampingan terkait dengan penguatan psikologis pada korban dan juga anak-anak dari korban yang berjumlah 3 orang dan 2 orang yang tentunya sudah umur 4 dan juga 6 tahun, dan yang paling kecil yang kemarin memang mengalami kekerasan secara langsung dari tersangka. Dan tentunya kami juga ingin memastikan bahwa bagaimana pola pengasuhan anak yang karena ibunya juga perlu penguatan psikologis dalam proses selanjutnya. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan baik psikis, fisik dari keluarga yang nantinya mungkin akan bisa membantu dalam proses pengasuhan sebagai pengasuhan alternatif ya, karena ibunya saat ini tentu masih perlu penguatan psikologis nanti tentunya dengan Dinas P3A Kabupaten Bogor. Dan izin Pak Kapolres, tentunya kami Kementerian PPPA bersama dengan Ibu Burani dari aspek perlindungan hak yang anak yang berkebutuhan khusus tentunya akan mengawal dari awal sehingga terminasi nanti ya kasus ini diharapkan kita akan melihat bahwa tadi pasal-pasal yang disangkakan itu memang bisa kita sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kami mendukung kerja keras yang dilakukan oleh Kapolres Bogor. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras Pak Kapolres yang kemarin langsung turun ke lapangan menugaskan timnya gitu ya, dan juga terima kasih kami ucapkan pada Pak Sekretaris Dinas P3A Kabupaten Bogor yang tadi malam juga sudah bersama kami ya, tim layanan perempuan dan juga tim layanan anak sudah langsung ke lokasi dan juga bersama-sama melihat pada proses-proses yang dilakukan ya dalam visum ya Pak ya, sudah dilakukan juga. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Kami juga mohon dari teman-teman media untuk juga terus mengawal terkait dengan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kapolres dan jajaran, kemudian dari Dinas PP
Kabupaten Bogor dan teman-teman media semuanya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, saya dari Asisten Deputi Perlindungan Anak dan Perlindungan Khusus Kementerian PDNPA. Tentunya yang pertama kami mengapresiasi kerja keras dari Polres Bogor langsung turun ke lapangan untuk menjangkau korban, dan kemudian yang kedua adalah kami sangat prihatin terjadinya kasus ini, dan KDRT bukan yang pertama kali dan bukan urusan yang private saya rasa untuk dilakukan atau diutarakan oleh para korban. Dan saat ini kami melakukan atensi kepada 3 anak dari korban dan tersangka yang saat ini secara langsung atau tidak langsung menghadapi atau menerima kekerasan juga. Pada saat kejadian, 2 anak berada di kamar yang lain yang mendengar situasi kekerasan terjadi, dan 1 anak berada pada saat langsung TKP kejadian kekerasan itu dilakukan oleh seorang ayah kepada ibunya, gitu ya. Nah, tentu kita perlu melakukan asesmen secara langsung kepada 3 anak ini untuk melihat kondisi fisik, psikis maupun lingkungan sosial dan keluarga. Meskipun saat ini ketiga anak korban dan juga korban sendiri berada pada tempat yang aman, dan tentu kita harus melakukan upaya pengasuhan yang layak untuk 3 anak ini, meskipun ibu tentunya adalah hak asuh utama yang tentunya berhak untuk mengasuh 3 anak ini. Namun tentu dalam kondisi saat ini ibu harus mendapatkan penguatan psikologis sambil berjalan, dan 3 anaknya tentu kita harus asesmen psikologisnya apakah juga mengalami kondisi-kondisi trauma dan lain sebagainya. Mengingat karena melihat secara langsung dan juga merasakan secara langsung dunia mengalami kejadian. Nah, untuk itu kami meminta kepada teman-teman media semua untuk tidak, yang pertama tidak mempublikasi identitas atau mencari tahu gitu ya, tidak identitas anak korban, karena ini terkait dengan masa depan 3 anak, dan tentunya kita jaga kerahasiaan ini. Tentu kita kawal agar penguatan psikologis bagi ketiga anak juga tetap kami lakukan, dan hasil pemeriksaan psikologis tentu nanti kami akan serahkan karena ini dilakukan langsung oleh psikolog profesional dari Kementerian PPPA dan bekerjasama dengan Dinas PPPA Kabupaten Bogor, dan kami akan serahkan hasil pemeriksaan psikologis sebagai pendukung kepada Polres untuk menguatkan kejadian-kejadian dan pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka. Dan juga tentu kami mendukung upaya Polres untuk memproses hukum kejadian ini, dan apabila memang kebutuhan ahli diperlukan dalam proses hukum yang akan berjalan, kami akan siap untuk fasilitasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kementerian, para sekalian, dan Pak Ibu Bapak Kadis. Ya, ini nanti kita akan mewawancarai tersangka secara langsung. Saya sedikit menutup closing statement. Teman-teman wartawan, media, seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, silakan kawal kami untuk melakukan penyidikan ini dengan tuntas. Apabila ada informasi apapun sedikit pun, sampaikan kepada saya secara langsung. Ini menjadi warning kepada seluruh pelaku tindakan KDRT bahwa saya tegaskan tidak ada ruang sedikit pun kepada seluruh pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Bogor. Saya warning sekali lagi, tidak ada ruang sedikit pun
kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Kabupaten Bogor. Saya akan tindak tegas siapapun dia, siapapun di belakang dia. Karena saya masih mempunyai ibu kandung saya yang masih hidup. Mohon maaf kalau saya sedikit emosional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tiga barang buktinya apa aja Pak? Tiga barang buktinya tadi. Tes. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan. Sebentar, ya satu ya. Dari mana? Tiga barang dari antara dan tiga barang buktinya bisa disebutkan. Jadi tiga barang bukti ini, satu adalah dokumen tentang pernikahan antara pelaku dan korban. Yang kedua adalah flash disk yang kami berupa isi rekaman CCTV yang kami ambil dari medsos. Yang ketiga adalah screenshot dari medsos tersebut ini tentang terjadinya tindakan kekerasan tersebut terhadap ibu dan balita tersebut. Dan dari hasil penyelidikan pelaku melakukan KDRT berapa kali? Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Dalam rentang waktu sejak kapan, Pak? Dari semenjak dia menikah, bisa jadi lebih dari 5 kali. Pak, untuk kondisi bayi saat ini bagaimana, Pak? Kemarin kan sempat ketendang, lalu juga apakah selama 5 kali itu anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDRT ini, Pak? Perlu teman-teman kami jelaskan bahwa kemarin anggota kami sudah 13.30 nyampe di TKP. Namun kami baru bisa masuk pada pukul 14.00 karena kami menunggu penyidik dari Polwan. Kami menjaga traumatik dari anak-anak korban. Karena informasi yang kami dapat dari teman sekitar dengan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. Jadi kami mohon maaf, bantu kami agar kami bisa menuntaskan kasus ini secara baik. Berarti pernah dianiaya secara langsung, Pak, oleh ini? Nanti kita dalamin. Nanti saya mohon kalau ada informasi silakan untuk dilaporkan. Pak, kalau motifnya Pak kenapa melakukan penganiayaan? Makanya ada kabarnya ketahuan sedikit. Oke. Bahwa motifnya saya sampaikan mohon maaf. Hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka. Namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban. Karena kemarin faktor psikologinya masih trauma, kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Ini motif itu terjadi di pemukulan yang terakhir. Ya, pemukulan yang terakhir. Kita berbicara terakhir yang pukul 10.09. Ada informasi lain mungkin penganiayaan yang dilakukan sebelum penyebabnya. Lagi kita dalami. Kami fokus pada yang kejadian kemarin dulu. anak Apa itu apa yang beredar informasinya bahwa tersangka itu melakukan perselingkuhan. Tadi sudah saya jawab. Untuk yang kasus kemarin, pemeriksaan tersangka hasilnya adalah karena ketahuan ketahuan menonton video porno. Namun kita harus mengcross-check dengan apa yang akan disampaikan oleh korban dan HP tersangka sudah kita periksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime Dan izin nanya deh, scientific investigation. Pak Kapolres kan benar sebelumnya juga Dr. Tori hukumannya maksimal 2 tahun. Nah ini biar hukumannya lebih berat gimana? Makanya saya tambahkan untuk pasal kekerasan terhadap anak. Pak Kapolres benar nggak dia mau kabur ke Surabaya dan itu pukul berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu? Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi
Apabila termohon ternyata terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka. Dan itu kan korban mengiyakan kalau mau Masih kami dalam. Pak, untuk kondisi ibu sekarang yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa aja Pak yang tercatat Pak? Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di punggung, lalu ada benjolan di kepala. Oke. Sudah? Terakhir ya. Terkait dengan itu ada berkaitan dengan 8 bank. Masih kami dalami faktor apa, motif apa yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Dan izin nanti tersangka akan dilakukan pemeriksaan psikologis atau seperti apa? Iya, mengingat juga begini keadaannya. Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya. Anaknya mengalami trauma bertemu dengan laki-laki itu, apa yang pernah dilakukan pelaku terhadap anak-anak? Mungkin karena terjadinya penganiayaan yang berulang-ulang sebelumnya itu di depan anak-anak. Oke? Cukup ya?